Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati Madimundri, NIM B1A1 19237 dari kelas F angkatan 2019 S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kimia fisika. Materi yang pertama yaitu materi dan energi. Materi adalah objek atau bahan yang membutuhkan ruang yang jumlahnya diukur oleh suatu sifat yang disebut massa. Sedangkan massa adalah banyaknya materi yang terkandung dalam zat. Massa suatu benda selalu tetap dimanapun benda itu berada. Wujud zat ada 3. Yang pertama, padat, cair, dan gas. Contohnya, perubahan materi antara perubahan fisika dan kimia. Contoh perubahan fisika yang terjadi pada es. Es menjadi air, kemudian menghasilkan uap air. Contoh perubahan kimia yang terjadi pada kayu atau kertas yang dibakar, kemudian berubah menjadi abu. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, yang berubah hanya bentuk dan wujud materi. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi baru. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu objek memiliki energi jika dapat menyebabkan perubahan sesuatu, dan energi berubah dari satu bentuk ke bentuk yang berbeda. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya, energi mekanik berubah menjadi energi listrik. Energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Energi kimia berubah menjadi energi listrik. Materi yang kedua yaitu sistem periodik unsur. Perkembangan penyusun unsur ada 3. Yang pertama, triade de Bruiner. Johann de Bruiner adalah orang pertama yang menemukan adanya hubungan antara sifat unsur dan massa atom relatif. Pada tahun 1817, dia memasukkan unsur tersebut ke dalam 3 kelompok unsur yang memiliki sifat yang sama. Yang kedua, daftar Mendeleev. Mendeleev menemukan hubungan yang lebih terperinci antara massa atom relatif dengan sifat unsur. Pada tahun 1869, Mendeleev berhasil menyusun suatu periodik terdiri dari 65 unsur kimia untuk menyusun daftar tersebut. Unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif dikenal dengan nama hukum periodik. Yang ketiga, sistem periodik modern. Sistem periodik modern disusun berdasarkan hukum periodik modern yang menyatakan bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya, jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, maka sifat-sifat tertentu akan berulang secara periodik. Itu sebabnya tabel unsur-unsur tersebut dinamakan dengan tabel periodik. Sifat-sifat unsur dalam sistem periodik unsur ada 3. Yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari suatu atom sampai elektron terluar. Yang kedua, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron terluar dalam satu periode. Yang ketiga, afinitas elektron. Afinitas elektron didefinisikan sebagai perubahan energi dari atom netral atau dalam fase gas ketika sebuah elektron ditambahkan ke dalam atom untuk membentuk ion negatif atau positif. Contoh gambar atom dengan 3 subkulit terluar. Kulit pertama dilambangkan dengan huruf K sama dengan 2 elektron. Kulit kedua dilambangkan dengan huruf L sama dengan 8 elektron, dan kulit ketiga dilambangkan dengan huruf M sama dengan 18 elektron. Materi yang ketiga yaitu ikatan logam dan hidrogen.
Dalam kimia, sebuah logam berasal dari bahasa Yunani yaitu metalon, yang berarti sebuah unsur kimia yang siap membentuk ion atau kation, dan memiliki ikatan logam, dan kadang dikatakan bahwa ia mirip dengan kation di awal elektron. Sifat-sifat logam ada dua. Yang pertama, sifat kimia. Sifat kimia kebanyakan logam adalah bersifat sebagai donor elektron dalam reaksi-reaksi. Ion-ion logam biasanya adalah ion positif. Ini dihubungkan dengan rendahnya energi ionisasi atom logam dan fakta bahwa biasanya terdapat kurang dari 4 elektron dalam tingkatan energi terluarnya. Sifat fisika. Sifat fisika logam mencakup karakteristik 1. Daya hantar jenis listrik yang tinggi. Yang kedua, daya hantar jenis listrik panas yang tinggi. Dan yang ketiga, kemampuan mengukur bentuk tanpa retak bila menderita tegangan. Adapun klasifikasi logam ada 4. Yang pertama, ikatan logam pada natrium. Yang kedua, ikatan logam pada unsur-unsur terionisasi. Yang ketiga, ikatan logam pada leburan logam. Dan yang keempat, ikatan logam pada magnesium. Hidrogen. Ikatan hidrogen adalah gaya tarik antar molekul yang terjadi antara atom hidrogen yang terikat dengan atom sangat elektronegatif N, O, atau F, dan pasangan elektron bebas dari atom sangat elektronegatif lainnya. Ikatan hidrogen memainkan peran penting dalam biokimia dan menghasilkan banyak sifat unik air. Contohnya, ikatan hidrogen dalam air. Yang kedua, ikatan hidrogen dalam alkohol. Yang ketiga, ikatan hidrogen dalam amonia. Materi yang keempat yaitu ikatan ion. Menurut teori Lewis dan Kussel menyatakan bahwa ikatan ion terjadi antara ion positif, atom yang melepaskan elektron, dengan ion negatif, atom yang menerima elektron. Berarti ikatan ion terbentuk akibat gaya elektrostatis antara ion yang berlawanan muatan sebagai akibat serah terima elektron dari suatu atom ke atom yang lain. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara ion negatif dengan ion positif. Gaya tarik-menarik ini disebut juga sebagai gaya elektrostatis. Pembentukan senyawa ion. Ikatan ion terjadi karena atom-atom yang mempunyai energi ionisasi rendah atau mudah melepaskan elektron akan melepaskan elektronnya dan membentuk ion positif. Elektron yang dilepas akan ditangkap oleh atom yang mempunyai afinitas elektron yang tinggi atau mudah menarik elektron untuk membentuk ion negatif yang terbentuk. Selanjutnya akan saling tarik-menarik dengan gaya elektrostatis membentuk senyawa yang netral. Adapun keunikan dari ikatan ion, yang pertama, ikatan ion terbentuk dari ion logam dan ion non-logam. Yang kedua, penamaan ikatan ion sederhana dimulai dari nama logam, kemudian diikuti dengan nama non-logam penyusunnya, contohnya natrium klorida. Yang ketiga, ikatan ion mudah larut dalam air dan pelarut polar lainnya. Contoh dari ikatan ion: Na ditambah Cl menghasilkan Na+ dan Cl-. Na+ berarti melepaskan satu ion dan Cl- berarti menerima satu ion. Materi yang kelima yaitu ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals adalah gaya tarik-menarik antara atom-atom molekul, di mana gaya ini relatif jauh lebih lemah dibandingkan gaya yang timbul karena ikatan valensinya. Dan besarnya gaya ini ialah 7-10 kali jarak antara atom-atom molekul. Gaya van der Waals terjadi akibat interaksi antara molekul nonpolar atau gaya London, antara molekul polar atau gaya dipol-dipol, atau antara molekul nonpolar dengan molekul polar atau gaya dipol-dipol terinduksi. Klasifikasi gaya van der Waals. Gaya tarik dipol terbagi menjadi 5. Yang pertama, interaksi ion dengan dipol. Yang kedua, interaksi dipol dengan dipol. Yang ketiga, interaksi ion dengan dipol terinduksi. Yang keempat, interaksi dipol dengan dipol terinduksi. Yang kelima, interaksi dipol terinduksi dengan dipol terinduksi.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals, yang pertama, jumlah elektron dalam atom molekul, yang kedua, bentuk molekul, yang ketiga, kepolaran molekul, dan yang keempat, titik didih gas mulia. Berikut contoh bentuk ikatan van der Waals. Yang pertama, ikatan antar molekul yang memiliki dipol. Ikatan van der Waals ini terjadi pada senyawa polar yang tidak membentuk ikatan hidrogen seperti HBr dan HCl, atau senyawa nonpolar yang mengandung sedikit perbedaan keelektronegatifan. Ikatan van der Waals yang terjadi dari dipol-dipol dapat tersusun secara teratur dan tidak teratur. Yang kedua, ikatan antar molekul yang memiliki dipol dan molekul yang tidak memiliki dipol. Gaya tarik-menarik antara molekul yang memiliki dipol dan yang tidak memiliki dipol terjadi secara induksi. Ujung molekul dipol yang bermuatan positif menginduksi awan elektromolekul yang tidak memiliki dipol. Akibatnya, molekul yang tidak memiliki dipol membentuk dipol sesaat atau dipol sementara. Setelah terbentuk dipol sesaat, akan terjadi ikatan antar molekul dipol dan molekul dipol sesaat seperti gambar berikut. Materi yang keenam yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Pasangan elektron yang dipakai bersama disebut dengan pasangan elektron ikatan, dan pasangan elektron valensi yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan kovalen disebut dengan pasangan elektron bebas. Jenis-jenis ikatan kovalen. Ikatan kovalen dibedakan atas dua, yaitu berdasarkan pembentukan dan berdasarkan polimerisasi. Berdasarkan pembentukan, ikatan kovalen terbagi atas tiga, yaitu ikatan kovalen tunggal, seperti pada gambar berikut. Ikatan kovalen tunggal adalah ikatan kovalen yang memiliki satu pasangan elektron ikatan. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap dua. Seperti pada gambar, ikatan kovalen rangkap dua adalah ikatan kovalen yang memiliki dua pasangan elektron ikatan. Berdasarkan polimerisasi, ikatan kovalen terbagi atas dua, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar, seperti pada gambar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berkaitan. Sedangkan ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen yang pasangan elektron ikatannya tertarik sama kuat ke arah atom-atom yang berkaitan. Pembentukan ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi antara unsur non-logam, yaitu antara unsur yang mempunyai keelektronegatifan yang relatif besar. Ikatan kovalen juga terbentuk karena proses serah terima elektron tidak mungkin terjadi. Hidrogen klorida merupakan contoh pembentukan ikatan kovalen dari atom hidrogen dan atom klorin. Hidrogen dan atom klorin merupakan unsur non-logam dengan harga keelektronegatifan masing-masing 2,1 dan 3,1. Sekian dari hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.